Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 8. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerinduan terbesar umat Allah setelah kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem adalah membangun kembali bait Allah. Bait Allah yang dibangun Salomo adalah bangunan termegah karena bahan-bahan dan material dalam pembangunan bait suci sangatlah mahal. Lalu bagaimana mereka membangunnya kembali, sementara keadaan ekonomi mereka belum pulih saat itu? Firman Tuhan hari ini menjawab semua kekhawatiran itu. Emas dan perak adalah kepunyaanku. Demikianlah firman Allah. Ternyata Tuhan telah mempersiapkannya. Artinya Tuhan sendiri yang merancang dan mendatangkan apa yang dibutuhkan dalam pembangunan bait suci. Saudara-saudari, setelah tertahan selama 2 tahun ini akibat pandemi COVID-19, sekarang gereja-gereja tengah bersemangat kembali melakukan pembangunan. Ada yang membangun baru, ada yang memperbesar, ada yang mempermegah, ada yang merenovasi, dan ada juga yang mempercantik. Tentu biayanya sangat besar dan mahal, karena materialnya biasanya memakai bahan yang berkualitas tinggi. Dalam pengumpulan biaya, seringkali para halado maupun panitia kehabisan cara dalam mengumpulkannya. Tetapi dalam perjalanannya, Tuhan menyediakan dan mencukupkan dengan caranya sendiri. Sebagai contoh, saya pernah menyaksikan seseorang menyerahkan cincin emas untuk pembangunan gereja. Peristiwa itu terjadi tanggal 17 April 2022 lalu. Sekelompok paduan suara mengunjungi gereja HKBP Agape Selambu pada ibadah Paskah yang dipimpin Preses. Gereja ini hanya beranggotakan 34 kepala keluarga dan sudah puluhan tahun tidak kesampaian memasang plafon gereja karena ketidakadaan biaya. Setelah ibadah selesai, salah satu rombongan itu yang kebetulan seorang sintua bermarga manurung, tiba-tiba berdiri sambil meminta mikrofon. Dia membuka cincin emas dari jari-jarinya dan langsung menyerahkannya untuk pengadaan plafon gereja. Sontak saat itu saya sangat terkejut dan terharu menyaksikannya. Seumur-umur baru kali ini saya melihat langsung ada orang yang memberikan cincin emasnya untuk pembangunan rumah Tuhan. Padahal saya sering melihat orang memakai banyak cincin di jari-jarinya, bahkan memakai kalung yang besar-besar ke gereja, tetapi tak pernah melepaskan dan menyumbangkannya kepada pembangunan gereja. Apakah saudara sudah pernah menyumbang sampai memberi cincin atau kalung emas untuk pembangunan gereja? Saudara-saudari, hal inilah yang meyakinkan kita bahwa Tuhan itu kaya dan banyak jalan yang ditunjukkan Allah mewujudkan cita-cita pembangunan gerejanya, bahkan mewujudkan cita-cita setiap orang. Benarlah firman Tuhan hari ini, emas dan perak adalah milik kepunyaan Allah. Sebagaimana diungkapkan dalam buku ND 492. Namora tutu sangap damangi, ibana napuna sudi artai, nang sere nang perak nang hepeng sudi, tapuji ibana uduk hitabi. Saudara-saudari, kita adalah anak-anak Allah. Tak usah khawatir akan hidup ini, karena Tuhan akan mencukupkan dan memenuhi segala kebutuhan hidup kita dan keperluan pembangunan gerejanya. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ajarilah kami menggunakan kekayaan yang Kau berikan kepada kami untuk hal-hal yang perlu bagi kemuliaan nama-Mu. Jangan biarkan keserakahan menguasai hati kami, sehingga kami terlalu perhitungan untuk berbagi denganmu dan berbagi dengan sesama kami. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.